Halo teman-teman. Halo. Balik lagi ke Motor GP Plus. Motor GP Plus fix ya. Nah, fix. Motor GP Tapi Plus. itu nggak di ultimatum kan? Enggak lah kan MotoGP. Ya, ini kan Motor GP Plus. Sebenarnya Motor cuma GP tinggal Plus. nambahin GP. Sebenarnya kan dari brand kita yang namanya Motor Nah, Plus. yang ini dari tahun 99. Betul. Nah, Bang Joni. Ya. Jangan banyak basa-basi lah karena kita ya kan. Oke. Bercanda mulu ntar. Mungkin kita bahas yang enteng-enteng lah. Enteng tapi nggak enteng juga sih. Berat. Ya, sedang-sedang aja lah. Aduh, Karena sedang belum ada saja. balapan. Jadi kadang, Bang, kapan video lagi kita bahas lah seputar perpindahan pembalap. Ya. Iya nih. Benar, kan kita belum pernah bahas. Soal Kemarin imigrasi, ya. soal transmigrasi kalau Apalagi istilah kan dulu kalau tuh. sekarang ibaratnya udah resmi semua kan. Iya, Semua udah kontrak ketahuan. udah habis. Betul. Baju udah pada ganti, ini bukan baju GP ya. Bukan. Ini endurance. Ya kan. Baju udah pada ganti ya kan. Ada yang ganti wear pack segala macam, Iya. semua udah selesai. Nah, Betul. kita bahas karena perpindahan pembalap nih gue agak lupa ya. Maksudnya nggak terlalu ingat kapan semasif ini banyak banget yang pindah ya kan. Terutama dari yang paling wah kayak Marquez ke Ducati atau yang biasa-biasa aja gitu Ya kan. tahun ini. Bener ya kayak Semasif itu tahun ini ya sampai istilahnya kan seumur-umur seorang Marc Marquez yang kita pikir dia dibesarkan ya, oleh hidup Honda. matinya lah. Iya, bakal akan setia untuk memenuhi kontraknya sampai 2024. Dia putus kontraknya, dia bayar kompensasi. Akhirnya dengan tanda petik istilahnya harus pindah ke tim gurem, ke tim satelit untuk pertama kalinya. Ya, itu pembelajaran adalah jangan gampang percaya sama orang sih. Iya. Ngomong A besok B Betul. gitu kan. Benar. Nah, kita kan berarti ada berapa orang tuh Marquez ke Gresini, kemudian Luca Marini ke Repsol Honda. Ini efek nih, efek Marc Marquez pindah. Ya, ini ngikut ya kan. Iya. Terus yang harus ikut lagi di Gian Antonio ya Iya, kan harus di digeser Giannino, Marquez, ya betul. kan? Terus ya Terus itu ya, Zarco ke LCR, kemudian Rins ke Yamaha, dan juga yang paling jadi istilahnya diharap-harapkan adalah Franco Morbidelli dari Yamaha ke Ducati. Nah, kalau satu lagi kita bahas ya tuh Pedro Acosta. Pedro Dari bawah Acosta. itu naik kelas ya. Itu Pedro Acosta jatuhnya promosi. Iya, itu Ini ntar mestinya aja lah ya. kasus sendiri nih. Kita banding-bandingkan dengan rookies-rookies yang nanti aja lah, sebelum-sebelumnya. tapi Betul. setelah tes pramusim sih ya. Setuju. Nah, oke, kita bahas dari yang paling hot lah ya. Panas. Kayak di luar panas. Level cabenya level 10. Iya, ini kan bercanda mulu kan keguling tuh. Keguling. Udah bener ya, Bos. Udah. Thank you. Nah, kita bahas dari 93. 93. Marc Marquez dari tim pabrikan, tim legendaris. Tim paling banyak juara dunia. Betul. Ke tim gurem, maksudnya tim private lah. nggak Tim private gurem, Gresini Racing Gresini. Team, dan juga tidak istilahnya notabene nggak dapat fasilitas motor pabrikan. Betul. Nah, kita Marquez tuh bahas dari mana? Kalau gue ngeliatnya gini sih, Bang Joni. Sepanjang sejarah MotoGP ya, dari 2002 ya. Cuma ada 2 pembalap yang sukses ketika dia ganti motor. Iya. Ya kan? Bener kan tuh? Betul, Yang pertama jelas Valentino Rossi. Iya. 2004 dari Honda ke Yamaha. Langsung juara dunia. Betul. Yang satunya itu Casey Stoner. 2010 sorry. dari Ducati ke Honda. Langsung juara dunia. Langsung juara Cuma dunia. 2 itu doang kan. Betul. Sisanya nyungsep semua. Zong Ya, semua. nyungsep semua. Betul. Ya kan kayak Nicky Hayden Iya. langsung pensiun gak berapa lama gitu Betul. kan. Terus juga ada Jorge Lorenzo ya. 2019 juga. Nah, itu paling parah Paling malah parah. kan. Dan Rossi pun juga sebenarnya ada di daftar ini gitu Iya. kan. Tapi itu juga dia balik lagi ke Yamaha gitu. Betul. Nah, menurut Bang Joni, Marquez nih apa ya, dengan efek dia pindah ke Ducati bisa lebih memperbaiki kah atau emang dia udah habis lah masanya di MotoGP? Sebenarnya saya melihat bahwa ini banyak agenda tersembunyi dari Marc Marquez. Hidden agendanya banyak sebenarnya ketimbang Marc Marquez cuma pindah ke Gresini. Karena kalau kita melihat dia cuma setahun loh. Iya. Kebanyakan itu pembalap pasti istilahnya gabung dengan tim baru. 2 tahun. 2 tahun. Seorang Luca Marini aja istilahnya sampai kita kaget kan. Orang cuma dari tim VR46 Racing Team pada udah dikontrak tiba-tiba gabung ke Honda. Honda yang sebenarnya menawarkan semusim, jadi 2 tahun. Iya, malah dia langsung 2 tahun ya. Betul. Malah kalau kita yang maksudnya perpindahan yang wah gini kan terakhir Lorenzo tuh ya. Betul. Lorenzo tuh sebenarnya 2 tahun plus gitu kan. Tapi dia emang konflik kan di tengah jalan yang kedua itu akhirnya cabutlah ke Repsol gitu kan. Betul. Itu pun ke Repsol juga telepon pitch doang Iya. gitu. Jadi gitu kan.
Nah, kalau Marquez ini kenapa dia cuma setahun sih? Ya kalau saya melihat sebenarnya bahwa Marquez sebenarnya masih tetap jadi tumpuan daripada Repsol Honda. Cuman dengan segala macam istilahnya kemarin Marc Marquez permintaan, mulai dari yang saya lihat itu paling kunciannya itu adalah saat dia minta sasis Kalex. Itu sampai di akhirnya si Honda itu bikin sendiri gitu. Bikin lagi. Tapi kemudian Marc Marquez akhirnya ngasih ultimatum lagi, ini motornya harus lebih baik yang di saat tes Misano enggak juga. Akhirnya ya sudahlah, Marc Marquez akhirnya memutuskan putus kontrak. Dia ingin membuktikan diri bahwa dia saat pindah ke motor MotoGP yang katakanlah motor pemenang, kalau dia bisa menang, ini saya yakin Honda mungkin akan menerimanya dengan senang hati lagi. Gak perlu. Ya istilahnya kan kita tidak pernah tahu berapa sih kompensasi yang dia bayarkan, tidak pernah terbaca kan, tidak dipublish. Kalau pemain sampai benar-benar ini kan kalau idealnya pabrikan Honda putus kontrak itu kompensasinya gede banget mestinya. Ini tidak pernah ada istilah, dan bahkan di saat perpisahan di Honda Thanks Day masih ikut dan Marc Marquez bilang ini bukan selamat tinggal tapi sampai ketemu lagi, kayak begitu. Ibaratnya kalau simpelnya gitu gue ya, penyusup. Dia mau penyusup ya kan. Jadi satu saya melihat bahwa Marquez coba ingin menemukan jati dirinya kembali, bahwa dia masih punya winning, kemampuan untuk menang atau mentalitas menangnya kembali timbul dengan nanti di motor 2025 Ducati 2025 katakanlah 2024 ini juara dunia, ini kan dia bakal bikin sejarah nih. Yang sebenarnya mungkin kalau kejadiannya Jorge Martin menang kemarin ini ya tidak akan jadi motivasi tersendiri buat Marc Marquez. Karena apa? Marc Marquez bisa jadi juara dunia pertama naik motor tim satelit. Apalagi yang umurnya setahun lebih tua gitu kan. Betul, udah gitu dia akan bisa istilahnya akhirnya gue bisa nyamain Valentino Rossi, bisa menang dari tim pabrikan juga tim satelit. Betul. Dan tahun depan kalau dia bisa menang, berarti dia pernah menang di 2 motor berbeda. Selama ini rekornya agak jarang. Betul. Dan kalau katakanlah ini semuanya berhasil, 2025 kan pasti pasar terbuka nih. Ya, hampir semuanya tuh. Hampir semua terbuka. KTM, Ducati, juga Aprilia dan juga Honda. Kalau katakanlah dia melihat nih KTM katakanlah yang dengan dominan dia pindah ke situ, tiba-tiba di KTM dia menang. Anjir. Tiga motor berbeda yang saat ini diincar oleh Miller, oleh Maverick Vinales dan juga Alex Rins bisa disabet oleh seorang Marc Marquez. Artinya apa? Lagi-lagi saya melihat agenda tersembunyi ini yang membuat Marc Marquez istilahnya memutuskan pindah ke Gresini Racing, tapi dengan bukan tidak tanpa resiko. Tetap dia harus membuktikan bahwa prosesnya adalah dia harus tampil dengan motor yang speknya tidak pabrikan, kemudian juga dengan tim yang satelit yang istilahnya bukan tim komposisinya tuh bukan yang terbaiknya lah. Betul gitu kan. Sebagus-bagusnya Gresini, tapi tetap kru terbaik masih bakal dilempar ke factory. Gitu. Ini yang istilahnya menjadi kendala. Tapi saya melihat andainya Marc Marquez nanti di tes pramusim, kemudian di ronde berjalan, atau minimal di paruh musim pertama dia sudah bagus, saya rasa ini akan memicu kembali semangat dia, motivasi dia, juga mental dia untuk tampil sebagai pembalap juara ini makin besar. Dan saya rasa ini akan membuat mungkin katakanlah Honda saat ini kan sedang terseok-seok. Makanya diserahin urusan pengembangannya pada Joan Mir dan Luca Marini. Katakanlah mereka berdua berhasil istilah meracik, meramu membuat motor RC203V kembali bagus. Dengan datangnya Marquez yang dengan confidence yang cukup bagus, dengan motor yang cukup bagus juga. Maka akan kembali menjadi sebuah kombinasi atau formula juara. Ya, malah bisa istilahnya 2025 Marquez comeback ke Repsol. Tapi dia punya data Ducati gitu kan. Itu benar penyusup gitu. Itu dia. Ini itu yang soal Marc Marquez. Ini Marc Marquez ini paling panjang sih. Betul. Karena emang dia tuh aneh cuma setahun sih. Itu dari dia. aneh setahunnya itu. Dan dia masih ngeliat kemungkinan, malah nggak menutup kemungkinan tiba-tiba 2025 Yamaha gitu kan, nggak menutup kemungkinan juga. Iya. Betul, apalagi kan ya Yamaha juga sekarang udah mulai membenahi pengembangannya ya. Dan katakanlah, kita nggak tahu, katakanlah mungkin Fabio Quartararo akhirnya bener-bener cabut gitu. Kosong juga
Marquez ke Yamaha dan notabene ya udah mulai bagus, dan katakanlah motor yang ya bukan tanpa alasan motor Yamaha itu motor yang paling istilahnya dijinakan. Ya, mungkin gampang, saat ini agak sulit, tiba-tiba Marc Marquez dengan pengalaman di Ducati mungkin bisa melakukan Yamaha, malah bisa jadi juara dunia dengan Yamaha, bikin rekor lagi 2025. Simpelnya mah nggak mungkin go di dunia ini. Betul. Ya. Oke, yang kedua kita bahas siapa nih Bang Jon? Kayak ke Luca Marini. Luca Marini, mari sini. Ada darah Rossi ya. Iya. Di mana Rossi itu kayak masih punya dendam sebetulnya ke Honda kan. Dia nggak dikasih tuh motornya Betul, dulunya. yang Sekarang gua minta nggak dikasih, gua kasih adek gua dah gitu kan. Yang 2021 ya? Iya. 2001. 2001. Ya kan, dia kan pengen banget tuh punya ditaruh di museum. NSR 500 tak. Ya. Iya. Yang terakhir kan tuh sebelum ke MotoGP, Rossi minta nggak dikasih, padahal udah gua kasih juaranya 3 kali kan. Betul. Nah, Luca Marini nih Bang Jon, kalau gue sih sebenarnya melihat Repsol Honda yang 3 musim terakhir ini di bawah siapa aja hancur. Gue sebenarnya agak pesimis awalnya. Iya. Marini ini mau-maunya dia kok ke Repsol. Betul. Gitu kan. Nah, menurut Bang Jon sendiri gimana kalau Marini ini? Nah, kalau kita melihat sebenarnya jangan pernah lupakan istilahnya kelebihan dari pembalap Italia itu apa? Pembalap Italia itu adalah mampu atau punya feeling yang luar biasa soal setting, soal mengembangkan motor. Kita ingat bagaimana Rossi pertama kali gabung naik MotoGP 4 tak, itu dia yang mengembangkan sendiri dan juga akhirnya berhasil menang juara dunia, dan kemudian dia pindah ke Yamaha juga. Dia nggak minta banyak-banyak kok, nggak istilahnya. Yang padahal kita ingat 2 tahun 2022-2023 itu selalu alasan Max Biaggi itu kalah motornya Honda. Makanya pada saat kemudian tukeran itu sampai Rossi dibilang, wah gila lu Rossi, salah besar lu, pindah. Lu juara dunia, selamat tinggal aja. Tapi ternyata dia cuma bilang, saya butuh istilahnya power yang bisa ngisi dari putaran rendah sampai putaran atas. Kalau gua ingat tuh Bang Jon tahun 2004 tuh, baca tulisan lu, gue masih SMP gitu. Ya, gue ingat banget itu satu kalimat Rossi, misalnya waktu itu Yamaha ke Honda tuh speednya tuh kalah 20 km per jam. Betul. Rossi minta kurangin deh 10 km per jam aja. Sisanya gue urus sendiri. Itu benar-benar melekat banget di kepala gue. Betul. Dari situ kita melihat bahwa ini yang menjadi kemampuan pembalap Italia, entah karena bakat, entah karena pembinaan dari jenjang balapnya atau apa. Bakat alami gitu. Nah, ini yang entah karena memang ada darah dari garis ibu ini turun ke Luca Marini. Luca Marini itu pembalap yang boleh dikatakan mungkin tidak berprestasi, tidak benar-benar spektakuler, tapi dia mampu bisa memberikan feedback, input yang bagus terkait motornya. Bagaimana kalau kita underrated lah ya istilahnya. Underrated, tapi kalau kita melihat dia bagaimana kiprah dia di Moto2, di Moto3 tidak begitu mulus karena badannya tinggi. Akhirnya dia ke Moto2 pun sempat ikut dulu Vincev Junior dan dia mulai bagus. Sampai itu emang kayak dia tuh kayak ini ya, maksudnya apa, garis rute balapnya itu agak mental-mental gitu. Betul, karena problemnya ada satu hal, postur tubuh. Tapi dari situ dia menunjukkan bahwa karena ke problem postur tubuh ini apa yang bisa dia lakukan, dia coba. Dan bahkan kalau kita bisa melihat di Ducati 3 musim terakhir ini sebenarnya apa yang dia bisa berikan terkait perkembangan motor Ducati cukup signifikan, dan ini dibuktikan. Kalau kita ingat bahkan dia di saat kualifikasi jelek. Tapi kemudian dan dia perlahan tiba-tiba bisa start ke depan. Cuman problemnya lagi adalah mungkin karena umpamanya dengan format yang lama, katakanlah dengan sistem tidak ada sprint race, saya yakin dia bisa duel selalu di podium terdepan. Nah, artinya apa? Dia bisa memberikan feedback yang paling instan dengan hal yang sesuai dengan dimengerti oleh mekanik dan krunya. Nah, ini yang diharapkan oleh Honda. Kenapa dia merekrut seorang Luca Marini? Jadi dengan tujuan adalah kita lihat bagaimana seorang Joan Mir itu, kalau kalian pengen tahu, postur tubuhnya itu sama dengan Marini, sama-sama di atas 190 derajat. Ya benar-benar ibaratnya kita bikin motor yang setara ini dan kita orang tinggi lah ini. Orang tinggi, jadi kalau mamanya istilahnya dengan orang tinggi bisa bagus, otomatis dengan orang yang lebih pendek bisa menyesuaikan. Terutama di LCR kan. Betul, posturnya lebih kecil. Dengan kondisi yang saya rasa Honda punya posisi pembalap yang lebih lengkap, 4 pembalap yang ada dan 1 di pabrikan, 2 di satelit. Ini saya rasa bisa memberikan feedback yang bagus untuk pengembangan RC213V ke depannya, dan saya rasa
bukan tanpa alasan Luca Marini dikontrak 2 tahun. Iya. Ini yang akan menjadi proses. Dan satu hal lagi, bagaimana akhirnya kemudian di komposisi Repsol Honda pun kan terjadi pertukaran. Bagaimana mestinya, istilahnya nih, Santiago Hernandez kan mestinya jadi warisannya Marini kan. Ini enggak, dikasih ke Joan Mir, si Giacomo Guidotti yang sesama Italia menangani Marini yang notabene iya, biar bahasanya nyambung lah, cepet lah gitu. Betul. Gitu sih. Oke, Marini ini juga agak panjang sih sebenarnya, tapi kita harap di tes pramusim langsung gacor, di seri-seri awal juga bisa gacor. Lanjut nih yang hot ketiga. Ini level 7 ya? Alex Rins. Itu pakannya boleh pedas. Kan Bapak Karoni apa mie gitu. Level-level lah. Kita ke Alex Rins nih, Bang Joni. Alex Rins ini udah bisa dibilang senior lah ya di MotoGP gitu. Betul. Kan. Dia udah berapa pabrikan tuh kan dia dari Suzuki ya. Sebenarnya Suzuki sih. Dia pertama Suzuki kan. Suzuki terus dia. Suzuki terus ke Honda semusim. Ngaco, malah satu-satu orang yang bisa menang pakai Honda ya ini Iya, betul. Si Kribo ini. Betul. Si Kribo yang orang itu ramah banget tuh. Betul. Pernah ketemu di Mandalika apa segala macam. Setuju. Rins itu lu bisa lu tegur aja kapan aja. Iya. Gitu. Ya, terus dia tiba-tiba sekarang ke Yamaha. Ini ibaratnya dia kembali lagi ke konfigurasi mesin inline. Itu dia. Ya kan karena terjawab. Ya, jadi emang sebenarnya konfigurasi mesinnya agak mungkin bisa kita bahas ya kapan-kapan. Jadi emang konfigurasi mesin kelihatan sepele, tapi bisa ngaruhin gaya balap ya kan. Mungkin emang ada orang atau pembalap yang bisa inline aja nih kayak contohnya tuh di si Rins ini gitu kan, dia pakai V4 malah nggak bisa gitu kan. Nah, menurut Bang Joni gimana? Jadi kalau kita melihat sebenarnya soal inline ini sebenarnya kan itu filosofi masing-masing. Iya, betul. Dan sekarang ya cuma Yamaha doang yang pakai. Cuma kalau kita melihat Yamaha itu dengan inline aja bisa kompetitif. Bisa kompetitif. Bahkan seorang Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo dan juga Quartararo bisa jadi juara dunia. Yeah. Cuma memang problemnya kemarin pada saat duel saya bilang ini waktu 2020 ini emang sebenarnya kejuaraan dunia tapi di Eropa. Yeah. Jadi sebenarnya balap kan? Iya karena Covid. Jadi emang sebenarnya balapnya di track Eropa. Ini yang menjadi problem buat Yamaha pada saat itu. Karena Covid, mereka tidak bisa mengembangkan motor semaksimal mungkin. Meskipun sempat mengontrak test rider waktu itu Jorge Lorenzo. Ya, tapi kayak waktu itu gabut ya. Ya akhirnya gabut kan. Ya karena kan dia lockdown lagi. Apalagi waktu itu problem Yamaha adalah antara riset Jepang dengan Eropa. Ini ribet gitu loh, seperti birokrasi. Apalagi Jepangnya itu selama Covid itu 2 tahun. Lockdown abis kan? Ya, tutup abis. Ya sampai kan? Pembalap ibaratnya pembalap Eropa yang biasa berlaga di Jepang juga. Mobil yang super formula kayak kagak datang. Gak bisa. Akhirnya banyak yang putus kontrak kan. Dan kayak Venetras gitu-gitu. Betul dan bahkan ya si Jepang yang di Eropa itu terpaksa harus tinggal. Jadi stay aja di situ. Nah, ini yang jadi problem. Kemudian problem yang kedua adalah pada saat permintaan Quartararo yang saya rasa secara kemampuan mengembangkan motor tidak sebaik seorang Jorge Lorenzo, tidak sebaik seorang Valentino Rossi, seorang Maverick Viñales, istilahnya dikasih secepat itu, minta power lebih tinggi biar bisa duel di ini. Padahal di Suzuki ini udah dilakukan. Dia juga bermasalah dengan istilahnya top speed, kemudian mereka tingkatkan. Itu problemnya di saat apa? Di 2021. Buktinya di 2020 mereka juara dunia, dinaikin top speed, malah sulit, tidak time attack-nya jelek. Gripnya nggak ada. Pokoknya, dan problem ini serupa dengan kejadian di Yamaha, gripnya nggak ada, time attack hilang. Nah, harapannya dengan Rins pernah mengalami kondisi di Suzuki, kemudian diambil oleh Yamaha, ini bisa memberikan jawaban. Apalagi kan Yamaha sudah mulai mau istilahnya membuka diri untuk membenahi sektor aerofairing. Nah, Rins pernah mengatakan seandainya Suzuki di 2021 seradikal dalam aerofairing seperti Ducati, mungkin dia akan lebih kompetitif. Nah, saya rasa Alex Rins ini kenapa diplot untuk masuk sampai ini kan. Kita ingat kan, bahkan di 2023 itu belum sampai separuh musim dia langsung dikontrak oleh Yamaha loh, karena paling awal sampai akhirnya Rins ini digadang-gadang untuk bisa menjadi solusi motor Yamaha meningkat dan juga solusi nantinya Fabio Quartararo bertahan di
Yamaha. Karena emang fokus aja Quartararo itu udah balapan aja deh. Betul. Kan motor gue bikinin, lu yang balapan. Itu gitu. dia. Karena Quartararo kalau disuruh ngetes nih kayak sekarang apa misalnya dia disuruh jadi penguji karena dia bandel gitu kan. Satu bandel, kedua males kayak dia tuh males gitu. tenis juga bingung. Ini apanya orang? Dibilangnya sama aja, nggak ada Karena- perubahan enggak, gitu. Kalau gue sorry, ini agak gue bahas sedikit Quartararo ya. Quartararo ini kan emang dia tuh jalur balapnya juga menurut gue agak aneh kan. Yang Iya. pertama Quartararo Moto3 waktu itu dia sempat agak lama nggak boleh balap karena dia kemudahan. Kan? Kemudahan. Tapi Quartararo nggak pernah juara dunia Di Moto3. Moto3. Terus tiba-tiba dia naiklah ke Moto2. Moto2. Barulah Bosco Scuro dulu masih speed up ya kalau salah namanya. Sebelumnya Pons, baru iya ke speed benar. up. Nah, di Pons saja Jelek. Gua aja nggak inget dia pernah di Betul, Pons gitu betul. kan. Gue ingetnya malah dia di Bosco Scuro. Iya. Kenapa? Si Quartararo yang dia di Moto3 sebenarnya biasa aja, terus di Moto2 lebih biasa lagi. Betul. Ketika naik MotoGP, kok dia bisa langsung juara dunia gitu kan? Itu kayak ibaratnya Quartararo ini bisa balapan pakai motor apa aja gitu kan. Gitu. Iya, betul. Tapi ketika untuk mengembangkan balap, Tidak mengembangkan motor no way. kurang. Iya. Gitu. Dari dulu ada sih pembalap kayak gini ya. Banyak. Bukan jangan cuma Quartararo, Marquez juga kan nggak bisa Ya, ngembangin. betul. Makanya kenapa Repsol panjang lah ini. Maverick masalahnya. Vinales juga nggak bisa ngembangin. Ya, Maverick Vinales juga nggak bisa kenapa Espargaro dari awal Iya, ada ditunjukin dia Aprilia. Aprilia terus gitu kan. Betul. Biarpun dia menangnya aja setelah ratusan balap. Itu sebenarnya Espargaro kan dilihat dari zaman CRT apa Iya. segala macam udah ada ini orang. Betul, gitu. betul. Oke, kita bahas Alex Rins sudah, nanti kita tunggu performanya. Walaupun kita tuh melihat Yamaha lebih susah lah daripada Honda. Gitu. Betul, betul. Terus kita bahas ke siapa? Mungkin ke Frankie ya. Frankie Morbidelli. Rambutnya mirip-mirip ya kan? Botak Sekarang sekarang, ya botak kan? sekarang biar lebih kenceng katanya. Iya, gitu. Nah kalau Frankie ini, gue seinget gue dia debut di MotoGP sama ini kan, sama Honda kan ya? Iya. Sama 2018 Maxi DS. Maxi DS. Nah, iya. Berarti dia pernah mengendarai Honda, Yamaha, sama sekarang Ducati. Ducati. Nah menurut Bang Joni, ini dengan pengalamannya dia juga yang udah lumayan lama nih, Iya. si Morbidelli ini gimana? Apalagi dia ada di tim semi satelit, semi pabrikan gitu kan. Si Pramac Ducati, ini, ya, Ducati pabrikan B. Iya, Ducati pabrikan B gitu kan. Gimana si Morbidelli ini bisa ngehandle lah Ducati? Apa lebih gampang karena dia pernah dapat motor yang jelek 2 kali gitu? Iya, saya rasa ini jadi modal. Cuma memang problemnya adalah kalau kita melihat di saat kisah dulu nih ke belakang. Morbidelli saat gabung 2018 juga kan spek motornya bukan yang terbaru sesuai dengan pabrikan, motor lama. Iya. Dan sayangnya waktu itu Maxi bermasalah finansial. Ya, itu jadi nggak jelas kan nih tim lanjut apa enggak sih gitu Betul, akhirnya kemudian sebenarnya waktu itu project dia itu ingin menduetkan seorang Morbidelli dengan Bang Naya kan. di Yamaha. Cuman Bang Naya kan pengen ke Ducati, Iya. akhirnya bubar. Kemudian juga Batal. kejadian juga kan karena waktu itu Petronas baru masuk. Ya. Petronas baru masuk, ternyata kan kita baru tahu bahwa uangnya tuh nggak sebesar yang ini, jadi kayak Dorna memberikan istilahnya, udah udah nanganin deh, Iya. segala urusan ada, lu cukup sekian aja, jadi ada. Kayak dimodalin di awal. Betul. tapi di juga mandek gitu kan. Iya, nah pada itulah project sebabnya gitu. si Morbidelli dan Quartararo pada saat itu, ya Morbidelli istilahnya agak-agak harus adaptasi kan dari motor V4 ke inline, sementara Quartararo yang katakanlah Dari Moto2. Moto2 kan waktu itu masih Honda. masih Honda Iya, kan, masih- sama inline masih dapat lah. Iya, iya. Dia bisa menemukan karakternya, cuman powernya lebih banyak, akhirnya Quartararo yang lebih bagus. Iya. Nah tahun berikutnya di 2020 ini COVID. Ya, tapi jangan lupa tahun itu runner up ya. Rana-rana Morbidelli. berbeda, cuma kan Iya. problemnya pada saat itu kan Yamaha melakukan istilahnya kecurangan karena iya, dia betul. mengganti pemasok klep tapi nggak bilang. Ah, Ini kan jadi kasus, ya, akhirnya ini kasus yang agak terlupakan karena COVID sih. itu karena sampai akhirnya motor-motor Yamaha awal tuh gampang meleduk, Rossi Iya. meleduk, Morbidelli meleduk, baru kemudian di paruh tengah musim kedua dia sadar ini harus diturunin RPM-nya, baru tuh mulai tuh menunjukkan performa apik dan Morbidelli berhasil kalau mamanya dia bisa mengalahkan kemarin itu si Horner. Jack Miller, Oh, Jack Miller, sorry, Jack Miller karena lagi dua dengan Jack Miller, lagi dia dua. bisa jadi juara dunia tuh. Iya, betul. Sekarang tidak terjadi.
pada saat 2021 dan selanjutnya mulai tuh Petronas bermasalah terkait keuangan, Petronasnya cabut, ganti tim. Dan Morbidelli ditariklah ke Factory. Factory dan di Factory pun kan tidak belum mendapat peran yang cukup signifikan karena waktu cedera dia. Iya, udah gitu dia naiknya juga mendadak kan karena kasus geber-geberan finalis di Red Bull gitu, bener kan? Karena Vinales mau kagak didengar nih, jadi dia bad boy aja di band, kemudian Vinales ketemu akhirnya putus kontrak kan. Ini kejadian putus kontrak pertama tuh dalam sejarah MotoGP gara-gara Vinales tuh. Vinales doang tuh. Betul. Ya kan? Akhirnya Morbidelli yang tadinya adem ayem aja di Petronas harus naik ke Factory. Cuman problemnya adalah pada saat itu kita tahu di Petronas di Factory ini kan Morbidelli enggak ngeboyong kru chief lamanya Ramon Morsada, tapi sama Gabusera yang menukangin Vinales. Kemudian tahun depannya ganti lagi. Jadi terlalu banyak perganti orang. Jadi kebiasaan yang dia sebelumnya seperti apa, karakter yang sudah dipunyai bersama kru chief yang lamanya nggak ada. Dan akhirnya lagi-lagi dia di belakang bayang-bayang seorang Quartararo. Dari sini kan kita lihat Quartararo didengerin sampai motornya begini, Morbidelli kagak. Sampai jadi botak gitu. Betul. Saking pusingnya sih kayaknya. Dan akhirnya performanya sebenarnya kalau kita melihat di awal-awal dia sempat bilang kalau umpamanya kita bisa time attack, posisi start bagus, mungkin akan lebih baik. Nah harapannya nih setelah istilahnya musim yang berat dia sempat runner up di 2020, sekarang udah tahun keempat, dia akan coba naik motor Ducati dan Maserati yang kata orang motor juara ini tetap akan butuh waktu, tapi harapannya sih ya jangan lupa dia saat ini ditangani oleh kru chief Massimo Brancini yang sempat menangani Zarco. Dan ini sesama orang Italia yang kemarin sempat mengatakan Zarco menang di Australia. Ya mudah-mudahan bisa memperbaiki dan juga istilahnya ngasih pandangan yang cukup membuat Morbidelli kembali termotivasi untuk juara. Bagi Zarco sendiri kan nanti kita bahas juga kan Zarco sendiri akhirnya bisa dapat kemenangan di tahun kemarin. Betul. Gitu. Oke nih Morbidelli ya. Kalau menurut gue mungkin yang salah satu yang adaptasinya bakal cepet dia sih karena karena motornya dan timnya tuh lagi naik-naik. Betul. Gitu kan. Sekarang kita mau kemana dulu nih Bang John, ke Di Giannantonio atau ke John Zarco? John Zarco dong. Ya dari Pramac ke LCR. Zarco ya kan ini adalah juara dunia Prancis yang nggak jadi sebenarnya. Iya. Zarco doang yang pernah di Moto2 juara dunia 2 kali. Dia doang. Iya, cuma sayang MotoGP-nya kayaknya. Ya, MotoGP ya. Nah, tapi kalau kalian fans MotoGP udah lama, ini dibilang Zarco ini orang paling banyak ngendarain pabrikan ya kan. Betul. Ya kan semua motor pernah dinaikin, pertama Suzuki dulu. Oh iya, benar. Pernah Suzuki GSX-R. Tes ya kan. Iya, nggak jadi. Itu agak kontroversial juga sih sebenarnya kenapa waktu itu malah milih Yannone gitu kan, benar ya? Iya. Ngapain milih Demaniak yang akhirnya keracunan di Malaysia itu kan? Padahal kalau Suzuki waktu itu milih Zarco, mungkin juara dunia lebih cepat daripada di Juandir gitu. Setuju. Menurut gua ya kan. Kenapa ya kan itu nggak jadi. itu tesnya itu emang agak tersembunyi tapi fotonya akhirnya beredar. Betul. Baru Yamaha. Suzuki, ya Yamaha Tech 3. Gue inget banget debutnya Zarco di Qatar 2017. Leading balap kan? Langsung leading. Nepsong, nggak sabaran. Iya, itulah rookie mistake. Iya. Tapi mistake-nya terus-terusan. Betul. Nggak jadilah. Dia di Yamaha 2 tahun apa sih? 2 tahun. 2 tahun kan. Karena 2018 dia sempat ditawarin. Sebenarnya ditawarinnya tetap di Yamaha. Cuma waktu itu kan ya kejadian 2019 itu kan kebetulan KTM lagi ada project. Tapi anehnya itu klausulnya itu tidak istilahnya Zarco merasa kok klausulnya banyak tidak yang dia setujuin gitu. Karena itu yang melakukan kontraknya adalah manajernya. Ya, dan yang gua baca adalah Zarco tuh sebenarnya nggak benar-benar pengen pindah ke KTM. Iya. Gitu. Ya kan kayak setengah hati gitu kan. Betul. Benar-benar kalau kita lihat nih, kita cari raut muka Zarco selama dia kendaraan KTM, mukanya tuh kusut. Ya betul, kan? Dan bahkan kan dia selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak enak gitu. Iya, benar-benar kritik ke KTM-nya tuh kayak misalnya kita ngomong jorok ya. Iya, sampai akhirnya kan dipecatnya itu kan bukan karena hasil yang buruk, bukan, tapi karena ucapannya ini yang tidak bisa diterima oleh petinggi-petinggi KTM. Dan lucunya tuh kalau nggak salah di balapan terakhir di si Zarco tuh kalau nggak salah di Ceko ya, kalau nggak salah itu ya, seingat gue. Zarco itu startnya tuh front row apa pole position lah, gue agak lupa gitu kan.
Tapi habis itu di balapan selanjutnya dia udah nggak punya tim tuh. Iya. Akhirnya dia Kan di ban. Iya, Jadi sama si KTM-nya enggak, Iya. karena efek pemutus kontrak itu Iya. dia tidak dikasih boleh balapan, digantikan oleh test rider malah Iya. si siapa tuh pembalap Finlandia, Kallio. Mika Kallio. Nah, di situ yang lucunya adalah di tahun itu Zarco udah pernah ke LCR. Betul, ganti Nakagami yang Ganti cedera. Nakagami, yang konyolnya dia udah jatuh, lagi jalan ketabrak Tabrak motor Nah, lagi. itu kalau kalian pernah lihat Betul, itu betul, Zarco, betul, ya kan? betul. Tapi Zarco nggak lanjut ya kan. Iya. Dia akhirnya nggak punya tim segala macam. Kayak ibaratnya ke WSBK masih kemudahan. Kemudahan. Waktu itu. Saya sempat mau balik ke Moto2. Tapi kan kayak Zarco balik ke Moto2 ibaratnya takutnya karirnya malah Betul. Alex Lowe's ya. Iya. Malah jadi mandek lagi. Untungnya dia dapat lah tim kecil, Sponsorama. Jangan salah, itu berkat Gigi Dalinya. Nah, kenapa tuh? Karena Gigi Dalinya melihat bahwa Johan Zarco mempunyai potensi untuk mengembangkan motor sekaligus untuk menjadi pembalap saat balapan. Dan dengan masuknya Johan Zarco di Ducati ini, akhirnya mereka punya dua pembalap yang bisa mengembangkan hal yang baru sekaligus di balapan. Zarco dan Jack Miller. Oh iya, Dan masih Jack Miller. bener Masih ya? ada Jack Miller, dan kemudian pada saat Jack Miller kemudian pindah, Gigi Dalinya nggak pusing. Iya, Karena masih ada Zarco. Johan Zarco. Nah sekarang Johan Zarco nggak ada, tidak pusing juga. Karena kan pembalap-pembalap seperti Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia udah bisa mengembangkan juga motor. Masih ada juga misalnya Piro gitu Betul. kan. Yang paling senior, paling paham lah nih Mitsubishi maunya kayak gimana. Betul. Jadi berarti dia udah naik Suzuki, Yamaha, KTM, Ducati. Honda dulu, Iya, Honda, dulu, iya benar. Ducati, Honda lagi. Iya, cuma satu yang dia nggak pernah kan. Aprilia dia Aprilia, belum pernah. Kalau belum, dia belum. kesampean dia kan. Udah semua Semuanya motor. tamat ibaratnya Zarco itu tamat di MotoGP. Hatam. Iya, bener-bener. Ya udah, gue udah semua nih, kan Betul, apa lagi gitu betul, kan. betul. Nah, Zarco ini gue nggak tahu bagian. Dia tuh sama HRC apa enggak sebenarnya? Sebenarnya enggak. Ah. Dia benar-benar murni dari Licio Cecchinello Racing iya, Team atau makanya. dari manajernya. Makanya iya waktu Marquez tiba-tiba Cabut. ada info kan. Dia kan Zarco aja nih. betul, kan? naik KRC. Cecchinello-nya, wah lu kurang jujur, ajar lu. kagak bisa Iya, lo. gue transfer nih duit ya kan. Betul. Dan dari situ sampai akhirnya kan akhirnya Johan Zarco pun mundur kan dari Iya. istilahnya. Ya udah deh, saya akhirnya ikut apa yang dikatakan Licio Cecchinello, meskipun saya yakin Johan Zarco pun akan diperhitungkan oleh Ya, HRC didengerin. untuk pengembangan motor. Ya, jadi jangan dikira Zarco ini cuma penghabisan karir aja ya, karena orang ibaratnya ya dia kan udah 30-an lebih, Betul. kan, karena kayak terus udah dapat menang sekali, udah alhamdulillah udah gitu. Tapi agak kayak gitu juga gitu kan. Oke lah Zarco, biarpun gua rasa dia mungkin baru perform kalau seandainya emang plannya Honda benar gitu, Betul. baru perform ya mungkin di pertengahan musim. Betul. Tapi ya Setuju. Zarco pun udah pernah ninggalin Honda gitu, Iya, cuma berapa iya. seri doang gitu. Cuma 3 seri, pokoknya di Iya, 3 seri benar, terakhir benar, aja benar. pokoknya. Oke, dan yang terakhir kita bahas ya ini di Jen Nanunio. Gua Dijia, gua agak ribet ya? salah. Fabio Di Dijia, makanya Dijia aja. Iya, gua kadang kalau nulis artikel aja gue pastiin lagi gitu. Ya, karena kan ejaannya tuh Dijia. Jangan kan gitu, waktu di Moto2, kemudian di MotoGP pada saat ada interview bareng, itu dia pada saat dengar, lu pada kesulitan ya melafalkan Ejaannya, Fabio Dijia Nanunio. Gue juga sulit lagi, makanya gue menggunakan nama singkat Dijia, dan bilang ini agak ingin lebih memudahkan. Atau malah ada juga tuh yang menyebutnya dengan nama istilahnya ke Indonesia si Anto katanya. Dijia. Oke, Dijia ini kan ibaratnya pembalap yang sempat dikasihanin netizen. Betul. Marqueznya kurang aja nih, orang jadi nganggur satu. Iya, ibaratnya iya, gitu. iya. Tapi gue ngerasa sendiri adalah Dijia ini emang secara progres di MotoGP ya, dia debut 2015, itu baru debutnya, tapi full musimnya Kalau mesti ya 2016 2016. Emang Dijia ini dulu monster di Moto3. Iya. Ya, kencang lah, dia dulu saingannya ya Jorge Martin Ya, dulu kan. 2018 kan dia runner up. Ya, dia runner up juga kan. Iya. Nah, ketika naik Moto2 ini sebenarnya performanya Ini. biasa aja, ya kan, maksudnya Betul. nggak konsisten gitu Betul. kan. 2019, 20, 21 itu berarti nggak ada yang istimewa, tapi apa sih sebenarnya yang bisa bikin dia naik ke MotoGP gitu? Sebenarnya ya waktu itu slotnya memang tidak ada. Iya. Kedua memang saat itu Grace ini hanya bisa istilahnya
ini jangan salah nih, karena VW di Jalan Tadi itu gabungan Gresini itu ada Iya, istilahnya. dari bocil lah ya. Iya, bener-bener udah Gresini. Kemudian sempat di Gresini juga di Moto2-nya. Musim terakhir sama Gresini. Betul, gitu. dan ini melihat dari talenta seperti ini, udah apal gitu si Gresininya nih dengan performa dari Dijia. Iya. Dan kemudian sosok ini ya kalau kita melihat, seandainya di musim pertama dia udah Langsung klop gitu ya. klop dengan kru chiefnya, mungkin lain cerita. Waktu itu kan kru chiefnya dia tuh tukeran. Oh iya. Yang sekarang kan Franco Carcedi dulu yang nanganin dia itu sekarang jadi kru chiefnya Alex Marquez. Nah, problemnya akhirnya apa, dengan Franco Carcedi juga butuh waktu buat bisa klop gitu kan. Dan bahkan ya untungnya Frankie Carcedi meskipun orang Inggris, dia kan ada darah Italianya. Dan Jadi emang Itali kalau awalnya gue pernah ngobrol sama dia. Inggrisnya kan British banget. Ngobrolnya tuh kayak pernah wawancara Carl Kraslow gitu. Iya. Susah banget didengerinnya gitu. Dia menglahir jadi yang bapaknya Italia kawin di Inggris. Ngejebak. Karena kalau kita lihat di sini Bang Yudhira, kalau gue buka dikit karena apa ya? Bayangan gue ke Dijia ini dikit banget gitu. Oke. Karena kalau kita lihat dia di 2022 aja, ini dia baru dapat poin di seri ke-6. Iya. Dengan motor yang ibaratnya ya kita tahu lah Ducati 3 musim terakhir powernya itu ya semua orang bisa pakai. Betul. Itu kan, udah gitu dia cuma posisi finish terbaik 2022 paling terbaik aja dia posisi 8 gitu kan. Betul. Itu udah rendah banget untuk sekualitas pembalap MotoGP. Yang pakai Ducati ya. Iya. Kalau yang pakai Honda mungkin ibaratnya ya udahlah Honda lagi bapuk gitu, tapi ini pakainya Ducati gitu kan. Tapi di 2023 ternyata ada titik balik gitu. Betul, kan. apalagi pada saat paruh musim kedua. Iya, itu emang agak mengejutkan sebetulnya. Iya. Karena gue ngeliat gini, sampai pertengahan musim, gue yakin banget Dijia ini bakal nganggur. Iya. Ya ibaratnya amit-amit dia balik ke Moto2 atau dia kepake di World Superbike. Tapi ternyata dari seri Jepang nih, kita lihat nih dari kan kalau pertama musim tuh Red Bull Ring ya kan. Betul. Dia Red Bull Ring dia cuma posisi 17. 17 masih di luar jelek, 2015 lah. ya kan? Katalunya posisi 10, tapi itu Bagnaia kelindas. Karena kelindas, iya. Ya kan, San Marino 17, posisi San Marino 17, tapi emang dia nih kalau nggak salah dia bilang struggle parah. Struggle, Ya. betul, tidak dapat settingan dia. India jatuh, ini banyak pembalap aus. Betul, Ya. panas banget. Nah, masuklah seri Jepang, Itu misalnya tuh. Indonesia, Australia, kok di depan mulu. Iya. Motornya ditukar kan nih gitu kan, dia pakai pabrikan lah ini gitu. Tapi problemnya kalau kita melihat di saat ketemu Jepang, ini udah mulai istilahnya kayak Ngeklop, apa-apa. kebuka gitu loh antara komunikasi Dijia dengan Frankie Carcedi. Karena pada saat ketemu dengan ronde-ronde di luar Eropa, ini benar-benar pure bukan motor atau teknis yang memungkinkan, tapi kemampuan si pembalap dan istilahnya si kru chief meyakinkan pembalap itu bisa, itu terjadi. Dan sampai akhirnya kan kalau kita melihat dengar Dijia cerita, dia tuh sampai berantem istilahnya sekasar-kasar ngomongnya tuh dengan seorang Frankie Carcedi, dan itu hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dan akhirnya dari situ muncul tuh rasa kepercayaan, sampai akhirnya semua apa yang dikatakan oleh Dijia didengar oleh Franco Carcedi itu diterapkan. Dan apa yang dikatakan oleh Carcedi kepada Dijia itu dicoba diaplikasikan, akhirnya berhasil menjadi menang di Qatar. Apalagi sebetulnya kalau kita lihat emang statistiknya Dijia setelah gua buka sekarang gitu ya, ternyata emang dia tuh punya hasil yang lumayan bagus untuk balapan-balapan di luar Eropa waktu dia di Moto3 gitu kan. Nah ini kita kayak contohnya kayak di Thailand dia pernah menang tahun 2018. Terus di Australia dia juga runner up ya kan. Nah akhirnya emang terbukti kalau Dijia ini masih layak lah untuk dikasih second chance. Walaupun ya sekarang timnya dibilang downgrade juga enggak sih ya, motornya juga tetap sama gitu. VR46 tuh ya, men. VR46 gitu kan. Iya. Dan ini sejarah kan gimana VR46 pakai jasa pembalap di luar akademinya Di luar akademinya, iya, benar. Karena ibaratnya VR46 wah gue maunya pembalap gue lah, orang gue sekolahin gitu kan. Tapi Betul. mungkin karena emang VR46 sendiri lagi habis stok ya. Lagi habis stok karena fokus untuk tim MotoGP ini 2 musim terakhir ini. Pertama itu, kedua juga kalau kita melihat slot saat 2023 transfer marketnya nggak ada lagi. Iya, mau siapa coba? Kalau waktu kan sempat ada info
Fermin Aldeguer. Bukan Fermin Aldeguer. Tapi muda banget bro. Satu itu, kedua kan si Fermin Aldeguer udah dibilang sama Bosco Scuro bahwa ini bakal gua jadiin juara dunia. Karena apa? Karena Bosco Scuro juga istilahnya punya target untuk mod sasisnya bisa bersaing dengan Kalex. Makanya pada saat disebut-sebut ngasih harganya luar biasa. Tapi dia pantas lah jual mahal karena betul. Gua sendiri, lagi bagus-bagusnya juga kan? Ya, karena gue sendiri pun gue baru melihat nama Fermin Aldeguer itu tahun lalu kan. Waktu MotoGP Mandalika dia full practice di atas dulu gitu kan. Dia pembalap siapa sih gitu kan? Wikipedia aja katanya dia belum ada loh. Artikelnya aja nggak ada. Jadi kita nggak bisa lihat track recordnya dia di mana segala macam. Bener-bener Aldeguer nih tiba-tiba muncul, langsung tiba-tiba kenceng gitu. Karena satu hal kalau pemainnya dijelaskan kenapa Fermin Aldeguer di luar radar, dia tidak mengikut jenjang Moto3 enggak. Dia langsung ke Moto2 dan Moto2 di chef dan dia juara, dan unik lagi dia juara Film Chef European itu bersama Bosco Scuro. Makanya akhirnya Bosco Scuro benar-benar punya program ini maksimal mungkin, dibawalah ke Moto2 dunia dan ternyata hasilnya cukup bagus. Ya, sukses lah ibaratnya. Dan betul. Kalau misalnya salah satu pembalap yang bisa masuk MotoGP di musim depan ya Fermin Aldeguer. Gitu. Oke, jadi kayaknya durasi kita terpanjang. Ya habis berapa orang? Iya, banyak kenapa? banget. Kita bahas semua, kalau dibahas setengah-setengah, Iya, belum dibahas iya. ya kan. Ini kita masih belum bahas Pedro Acosta karena dia rookie. Bukan transmigrasi, dia benar-benar promosi. Oke, teman-teman yang Motor Plus, thank you udah nonton video yang panjang ini Betul. ya kan di MotoGP Plus. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.